Hankam adalah singkatan dari Pertahanan dan Keamanan yang mencakup bidang pertahanan negara dan pemeliharaan keamanan Republik Indonesia. Sebagai bagian penting dari Konstitusi Indonesia, Hankam mencakup semua elemen yang menjaga integritas, kedaulatan, dan keamanan negara, termasuk angkatan bersenjata, polisi, dan badan intelijen negara. Hankam juga menekankan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 3, dan Pasal 30 Ayat 1. Salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat sebagai cara turut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, anggota kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengajak diskusi santai perwakilan dari BEM FIB UNS untuk membahas mengenai peran masyarakat di bidang Hankam dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman udah bisa hadir. Selanjutnya mengenai diskusi kali ini peran masyarakat di bidang Hankam. Pertanyaannya langsung saja, yaitu bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional. Jadi aku mau ngasih tanggapan di sini. Aku Catherine dari anggota kelompok 1. Jadi masyarakat itu punya peran penting dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara dengan sadar dan memahami pentingnya keamanan, patuh pada hukum, ikut serta dalam program keamanan seperti Siskamling, melaporkan hal-hal mencurigakan, dan bekerja sama dengan aparat. Masyarakat itu bisa membantu menjaga negara tetap aman dan stabil. Partisipasi aktif dari semua orang itu juga akan memperkuat usaha pemerintah dalam melindungi Indonesia dari berbagai ancaman. Kayak gitu. Terima kasih kepada Catherine atas jawaban yang sangat keren sekali. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional? Kepada anggota BEM. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Perkenalkan saya Fauzan Wijanarko dari BEM FIB UNS. Berbicara mengenai cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pertahanan dan keamanan, kalau dari pandangan saya pribadi ada 4 cara. Yang pertama, bisa melalui penanaman nilai-nilai pertahanan dan keamanan yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah, dimulai dari usia dini, dari usia TK mungkin, atau bisa dari SD, karena SD kan ada mata pelajaran yang namanya PKN, itu juga menyangkut pertahanan dan keamanan di situ. Lalu untuk yang kedua yaitu bisa melalui cara media elektronik seperti lewat televisi, seperti lewat media sosial. Kan zaman sekarang kan sudah eranya medsos tuh. Medsos kan dalam penyebaran informasinya kan sangat cepat sekali gitu. Terus yang ketiga bisa dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya perwujudan pertahanan dan keamanan. Seperti contoh adanya Siskamling, ronda, itu juga suatu perwujudan pertahanan dan keamanan di dalam lingkup masyarakat. Lalu untuk yang terakhir yaitu dengan mengadakan diskusi-diskusi semacam ini, yaitu diskusi dengan tema menyangkut pertahanan dan keamanan itu sendiri. Mungkin cukup itu Mas, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Fauzan atas jawaban yang sangat memuaskan sekali. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang akan ditujukan kepada anggota BEM. Apa saja peran dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan kampus? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Dani atas waktunya. Saya Aldi Wibowo dari FIB UNS, BEM FIB UNS. Mengenai peran dan fungsi dari organisasi mahasiswa sendiri itu, kita melaporkan dan memantau kalau adanya kegiatan yang mengancam keamanan dan ketertiban kampus. Kita juga mengedukasi mahasiswa kampus sendiri agar tidak ada lagi terjadinya kegiatan yang mengancam keamanan dan ketertiban kampus sendiri.
Dan kita juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat atau pihak yang berwajib untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sendiri. Masyarakat kampus khususnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mas Aldi selaku anggota BEM. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya pertahanan dan keamanan? Kepada anggota kelompok 1 dipersilahkan. Sebelumnya aku mau ngasih tanggapan, aku Bagis dari anggota kelompok 1. Jadi menurutku masyarakat itu punya peran besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan itu salah satu upaya untuk menjaga keamanan dan pertahanan nasional. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, penting bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk keamanan negara. Lingkungan yang bersih membantu mencegah penyakit, menjaga supaya nggak terjadi bencana alam, dan mengurangi konflik. Dengan merawat lingkungan, masyarakat juga bisa melindungi negara. Kebersihan lingkungan itu nggak cuma soal sampah, bisa juga menjaga keselamatan dan kesejahteraan buat masyarakat sekitar. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kepada anggota BEM. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dalam konteks HAMKAM? Baik, terima kasih. Saya Zulfikar dari BEM FIB. Kalau untuk meningkatkan kesadaran, menurut saya yang paling utama adalah menanamkan kesadaran tersebut dari lingkungan pertama, yaitu keluarga. Jadi keluarga memberi pemahaman tentang kebersihan dan keamanan dari kecil untuk diterapkan di lingkungannya. Lalu kita juga bisa melakukan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan untuk menekankan kesadaran tentang kebersihan dan keamanan itu sendiri. Bisa menggunakan berbagai media seperti poster, terus video dan acara komunitas berupa event atau apapun itu. Yang paling penting juga kita harus melibatkan masyarakat untuk turun dan terjun langsung supaya mereka dapat meningkatkan kesadaran itu tersebut. Pemerintah juga harus memberikan peran penting pemerintah dalam bentuk aturan dan undang-undang yang mengatur itu supaya ada garis jelasnya untuk diikuti. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mas Zulfikar tentang pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa contoh konkret di mana kebersihan lingkungan berkontribusi langsung pada peningkatan keamanan di suatu komunitas? Silahkan. Perkenalkan, aku Fani dari anggota BEM FIB UNS. Izin menjawab. Jadi salah satu contoh konkret adalah ketika kebersihan lingkungan membantu mencegah penyegaran penyakit. Contohnya seperti kayak dengan menjaga kebersihan air dan sanitasi yang baik, kita dapat mencegah penyakit seperti diare dan juga kolera yang seringkali dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang kotor. Lalu dengan demikian, dengan lingkungan yang bersih, tingkat kesehatan masyarakat itu akan meningkat dan hal ini dapat mengurangi jumlah orang yang sakit dan memerlukan perawatan medis. Dalam skala yang lebih besar, hal ini dapat mengurangi beban pada sistem kesehatan dan juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari teman-teman yang sangat keren sekali mengenai diskusi santai kali ini. Untuk kesimpulannya dari diskusi kali ini yaitu peran masyarakat di bidang HAMKAM, yaitu partisipasi masyarakat dalam bidang HAMKAM sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif melalui pendidikan, keterlibatan aktif, kolaborasi dengan aparat keamanan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan kapasitas. Masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan dan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga mendukung tujuan HAMKAM dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.